Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, sekarang saya lagi ada di Panti Werda Laswi. Saya lagi sama Ibu Lina, pengelolanya. Jadi Panti Werda Laswi ini adalah salah satu panti jompo yang ada di Bandung. Bandung, ya. iya. Mangga Ibu boleh memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Herlina Susanti, bisa dipanggil dengan Ibu Lina. Saya pengelola Panti Jompo Laswi ini. Udah berapa lama nih? Saya mengelola panti ini udah sekitar 20 tahun lebihan. 20 tahun lebih. Iya, 20 tahun lebih. Kalau usianya pantinya sendiri? Usia panti sekarang udah 43 tahun. Ya, udah lama banget. Udah lama banget, iya. Katanya ini tuh pantinya punya keluarga ya? Iya, punya keluarga sih turun-temurun. Dulu kan nenek, kenapa dipanggil Panti Laswi? Karena dulunya emang nenek itu kan pejuang ya Bu ya. Pejuang, jadi kan kayak Laskar Wanita Indonesia kan singkatannya, iya. Jadi kan dulunya sih emang di sini bukan untuk kayak oma opa yang terlantar, tapi kayak untuk veteran-veteran, pensiun-pensiunan kayak gitu. Cuman kan beriringnya waktu kan udah pada meninggal juga ya. Jadi sekarang diterusin sama ibu saya, terus ke saya sekarang jadi untuk menampung oma opa yang terlantar yang emang membutuhkan tempat juga gitu. Ada berapa Bu oma opa yang di sini? Sekarang ada, oma opa, ya? Iya oma opa. Ada Sekarang ada 30 orang oma sama opa di panti kami. Orang. Iya. Diurus sama keluarga sendiri? Sama keluarga juga, sama sepupu, ponakan. Soalnya kan ya orang-orang dalam lah gitu. Soalnya kalau udah yang dari luar juga kami emang belum bisa untuk menggajinya juga kan tiap bulannya gitu kan. Emang kan ngebersihin apalagi memandiin segala macam kan kadang-kadang orang minta tarif berapa gitu kan. Emang kami belum mampu juga untuk itu. Jadi ini benar-benar yang ngurusnya keluarga. Keluarga. Semuanya ya Bu? Semuanya, biaya juga? Iya, biaya juga gitu. Iya. Bu, apa aja sih Bu aktivitas yang ada di panti ini? Kalau untuk sekarang sih sejak pandemi sih belum ada aktivitas khusus sih. Paling kalau pagi-pagi ya selawatan kayak gitu, terus dimandiin, terus abis gitu paling berjemur, makan pagi kayak gitu sih, nggak ada yang khusus-khusus dulu gitu. Iya. Bu, kalau oma opa tadi ya yang datang ke sini itu mereka datang sendiri atau gimana Bu? Atau dari keluarga Ibu yang menemukan yang terlantar gitu? Paling ada beberapa juga yang emang dititipin sama keluarganya ya dengan alasan sibuk juga kan di rumahnya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang jagain. Terus kebanyakan juga emang yang kemarin-kemarin pas pandemi banyak juga yang emang lantarin sih. Jadi alasannya emang nggak mampu lagi untuk ngurus karena di PHK kerjanya. Jadi ya diserahin ke pihak panti. Ada juga yang emang beberapa yang dari masyarakat juga yang kayak misalnya ngontrak si oma opanya sendiri nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngerawat ya kan, udah tua sakit-sakitan, nggak ada yang ini jadi dititipin ke sini. Terus ada juga yang dari dinas sosial juga yang kayak raja-raja pinggir jalan gitu, ditampung di dinas sosial lalu disalurkan ke panti-panti kayak gitu. Nah Bu, itu yang nitip-nitip keluarganya ngasih biaya nggak sama Ibu? Alhamdulillah sih Neng ada biayanya ngasih per bulan. Soalnya kalau nggak ada juga bingung juga untuk sehari-harinya ya gitu. Ibu ngurusin oma opa gitu ya dengan jumlahnya banyak dengan berbagai macam karakter gitu. Gimana Ibu bisa bertahan dari umur 20 ya Bu? Iya. Gimana Bu? Kurang lebih 20 tahun. Boleh diceritain? Iya. Ya paling gimana ya Neng ya, emang dari kecil sih sama mama emang udah gimana ya, kayak maksudnya bukan disiapin sih, jadi kayak dicontohin gini kayaknya ngurus orang tua kayak gini kayak ini. Makanya ibu pas udah agak dewasa juga emang harus belajar lah untuk mengurus oma opa, diajarin gimananya ya. Alhamdulillah sampai sekarang ibu dulu juga sempet kayak ngebersihin BAB itu sampai satu kamar gitu kan penuh BAB kayak gitu, ngemandiin apa segala macem dengan ya berbagai macam karakter oma opanya. Ada yang sering ngamuk apa segala macem ya. Berjalannya waktu alhamdulillah sih sampai sekarang ya gimana ya, kayak yang emang kayak ngurus orang tua sendiri aja, bukan sama orang lain gitu. Emang udah nganggap keluarga aja meskipun ibu baru ketemu sama oma opanya, cuman emang udah biasa mungkinnya. Jadi udah pas datang juga udah ibu anggap udah masuk keluarga, jadi udah termasuk keluarga ibu juga sendiri. Makanya ibu ya ngurus juga dengan ikhlas gitu alhamdulillah. Jadi nggak ada misalnya
kesel atau gimana ya, emang wajar lah ada kesel kayak gitu, cuman kan emang ibu udah bertahun-tahun kan, udah jadi udah ngerti lah, jadi udah biasa lah gitu, ya udah nggak kayak perasaan pertama ngurus sih. Dulu pertama emang sih ada kesel gimana segala macam, tapi sekarang alhamdulillah sih udah enggak gitu, emang udah terbiasa lah Neng gitu. Udah terbiasa. Gimana? Emang dari kecil kan dicontohin Iya, gitu ya, kan. dicontohin. Gitu kayak Mulai gitu. dari apa aja sih Bu yang biasanya Iya. apa di sini tuh ngapain aja, misalnya nyiapin sarapan atau Iya, apa? ya kalau pagi-pagi ya paling nyiapin dulu, kayak masak itu kan adalah orang yang masak juga ngebantuin, terus paling ngebersihin kamarnya, terus oma opanya dikeluarin dulu semuanya supaya kamarnya kan bisa dibersihin segala macam. Terus oma opa ada yang misalnya pempernya diganti, terus ada yang diwaslap, dimandiin, udah gitu baru Satu-satu, berjemur Bu, itu, satu-satu semuanya. Makanya perlu waktu juga. Iya. Makanya kadang-kadang kalau ada yang kunjungan bakso atau apa, kami emang mintanya suka siang. Kalau pagi kan susah juga. Nunggu udah beres semua. Ya udah beres semua. Kadang-kadang kan di kamarnya juga banyak apalah gitulah. Belum bersih semua lah, makanya minta siang juga kan supaya udah bersih lah semuanya, udah siap gitu untuk dikunjungi kayak gitu. Bu, apa yang apa ya? Kan kalau untuk bekerja atau terjun di dunia sosial itu kan butuh mental yang kuat. Iya, Apa yang bikin Ibu kuat ngurus sama opa ini? Saya mau nangis nggak Bu? Iya. Ya gimana sih ya Neng, emang udah dorongan aja sih Neng dari dulu aja, emang gimana ya, emang mama ibu juga kayak gitu ya, ibu juga emang dari kecil juga udah dibiasain, diajarin ngurus oma opa meskipun itu bukan orang tua sendiri gitu kan, cuman kita emang harus ikhlas lah, intinya mah kuncinya mah ikhlas aja sih Neng, kesananya mah jadi mengalir aja gitu, kayak saudara-saudara ibu yang lain juga yang ngurus di sini ya gitu, soalnya kan iya tanpa ya belajar ikhlasnya, ngelihat aja kasihan gitu Neng, jadi pertamanya dari kasihan aja gitu kan, ngelihatnya oma opa yang misalnya nggak ada yang ngurus apa gitu kan, terlantar sakit kayak gitu ya, kita merangkul menolong gitu kan, kayak emang cuman bisanya sih kayak gitu, cuman nggak bisa kayak lebih gimana, cuman seadanya aja lah gitu, supaya bisa layak lah gitu, nggak kehujanan kayak gitu, makan bisa cukup sehari 3 kali gitu kan, meskipun seadanya. Suka diajak ngobrol nggak Bu? Sering sih sharing-sharing kayak gitu, Misalnya meskipun apa, ada yang cerita nyambung seru nggak nyambung juga gitu kan. Ya Ada paling cerita seru banyaknya apa sih dari cerita-cerita kayak dulu gitu kan, zaman-zaman oma opa beliau dulu kan zaman muda kayak gitu. Ya macam-macam lah ceritanya Neng, masalah keluarga, konflik ini itu segala macam. Suka ada yang curhat nggak sama Ibu? Ya kadang-kadang ada juga, cuman itu juga ya balik lagi, ada yang nyambung, ada yang enggak kayak gitu. Iya. Juga ya, Bu? Udah sepuh juga sih Biasanya gitu. kalau curhat itu kebanyakan tentang apa Bu? Ya macam-macam ya, kadang-kadang ada yang kangen keluarganya, kangen anaknya gitu kan, cuman emang berapa sih keadaannya kayak gini juga gitu kan, jadi sama ibu paling dikasih gimana sih kayak pengertian kayak gitu gitu kan, emang udahlah gimana lah gitu keadaannya di sini kayak gitu. Udah dibiasain Ibu lah. coba nyabarin gitu. Iya kayak gitu, dihibur lah gitu, supaya nggak down gitu. Ya. Yang paling bikin Ibu happy, Iya. bahagia ngurus ini tuh apa Bu? Ngurus panti. Ya paling kalau ngelihat oma opa tertawa, Iya, ya, Bu, ya, jadi itu kelihatan sesimpel happy. itu ya. Kayak yang misalnya kalau ada yang bakso kujuan gitu kan suka ikut nyanyi atau gimana gitu kan, jadi senang ngelihatnya ketawa-ketawa gitu Iya, kan, iya, bisa iya, iya. meskipun nggak tiap hari juga gitu kan, tapi kan ya senang aja gitu, kesenangan tersendiri aja bisa ngelihat oma opa tertawa kayak gitu, bahagia gitu iya, ngelihatnya. bahagia, Bu. Gitu. Kalau yang paling bikin Ibu sedih selama ngurusin apa Bu? Ya paling kalau kadang ada yang sakit gitu, terus kita emang mungkin di kasnya lagi kosong, kas pantainya lagi nggak ada, terus ya pengen sih berbuat yang kayak lebih gimana, bawa ke rumah sakit, pelayanan yang terbaik kayak gitu, cuman kan terbatas dari dananya juga gitu kan. Jadi ya paling kita seadanya aja gitu kan, bukannya dibiarin atau gimana, habis gimana terbatas juga sih. Kayak gitu. Bu, paling titik terendah Ibu gitu ya, Iya. selama ngurusin panti ini mungkin pernah mengalami kas 0 rupiah gitu, sampai gitu pernah nggak Bu? Pernah sih. Terus gimana Bu? Ya paling alhamdulillah sih, kadang suka Ada ada keajaiban toko apa? sembako yang emang deket panti juga udah langganan, sering ya gimana ya belanja di situ ibu, jadi kadang-kadang ya alhamdulillah suka ngasih pinjaman dulu gitu kan, ngasih barang dulu kalau beras atau apalah sayur mayur apa kekurangan, paling nanti ibu minta jarak ya paling lama sebulan lah atau beberapa minggu, gimana ada donatur atau hamba Allah yang ngasihnya ya sama ibu dibayar gitu. Ibu Ya pernah paling khawatir suka nggak? ini juga.
sering sih khawatir, cuman ya kadang ya alhamdulillah sih kadang suka ada juga sih, meskipun kalau maksudnya ada yang gitu ini enggak seberapa atau gimana, cuman kan kalau untuk kami mah berharga gitu kan, bermanfaat lah buat di sini gitu. Berapapun gitu. Sangat bermanfaat. Iya gitu. Kalau soal gitu. makanannya gimana Bu? Ada yang kan pasti ada yang suka nggak suka gitu, atau semuanya pada doyan? Alhamdulillah kalau di sini mah Nggak jadi pilih-pilih. ibu selama puluhan tahun di sini ngurus, untungnya oma opanya nggak pilih-pilih kalau makanan. Alhamdulillah apa yang dipasak ya dimakan. Nggak pernah protes gitu. Untungnya kayak gitu. Untungnya gitu. Bu, di sini tuh ada berapa kamar berarti? Ada 10 kamar. 10 kamar. Iya. Di dalamnya ada 3 orang 1 kamar. Iya. Ibu punten sekarang usianya udah berapa? Ibu tuh udah 45. 45. Iya. Waktu orang tua gitu mewariskan inilah ya, istilahnya sama ibu. Orang tua sampaikan ke ibu dulu. Ya paling juga harus dijaga baik-baik aja, kalau bisa ya diurus sampai misalnya jangan sampai berhentilah selama emang banyak oma opa yang masih membutuhkan tempat gitu buat perlindungan, buat dirawat, buat segala macam, meskipun seadanya juga, cuman kan setidaknya lah tidak kehujanan atau kelaparan kayak gitu aja pesannya. Ibu harapannya apa sih Bu ke depannya buat panti ini? Ya harapan ibu sih ya mudah-mudahan dengan kayak ada wawancara kayak gini banyak emang yang tergugah hatinya, hamba Allah kayak donatur yang mau misalnya membantu ke sini juga untuk, maksudnya bukannya ibu gimana-gimana ya, maksudnya membantu itu bukan untuk sekali saja gitu kan, cuman untuk berkelanjutan, kayak misalnya donatur tetap setiap bulan gitu ya, mudah-mudahan lah ada yang, harapan ibu ada yang tergugah hatinya gitu mau ngebantu ke sini kayak gitu. Ibu, kalau yang paling dibutuhin di sini apa sih Bu? Nanti bisa teman baik, bisa yang mau bantu, nih boleh nih didengerin dari Bu Lina apa aja kira-kira yang dibutuhin di sini. Ya paling kalau selain sembako ya Neng ya, bahan untuk pokoknya gitu, ya paling kami untuk butuhnya ya untuk kayak operasional sehari-hari, buat listrik, terus buat kayak beli gas kayak gitulah untuk sehari-harinya. Ya kalau misalnya ada lebihnya, ada donatur yang baik untuk ngasih yang ngurusnya gitu kan, berapapun gitu kan, tapi adalah soalnya sekarang tuh emang yang ngurus-ngurus di sini nggak ada gaji tetap gitu. Jadi seadanya seadanya aja, ada lebih misalnya dari ibu untuk apa sisa bekas kebutuhan ini itu ya dikasih, kalau nggak ada mah ya enggak. Ya mudah-mudahan lah ada yang terdorong buat ngebantu ke sini gitu. Iya. Ibu makasih banyak ngobrolnya, mudah-mudahan teman baik di luar sana yang nonton video ini mau datang dan main ke sini, ketemu sama Bu Lina, ketemu sama oma opa, dan ngasih bantuan buat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih, dadah. Makasih. Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik.